Perkenalkan, nama saya Cucu Sofiawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai relevansi Merdeka Belajar dengan Merdeka Ekonomi. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, yaitu Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim. Mendikbud Nadiem ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Kemudian, merdeka ekonomi dapat dilihat dengan cara menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri atau untuk mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sebuah leading sektor dalam perkembangan perekonomian dan modernisasi suatu bangsa, sehingga diperlukan suatu langkah pasti dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini disusun berdasarkan literatur review. Untuk langkah-langkah penelitian study literatur review yaitu yang pertama mengumpulkan, kemudian mereduksi data, kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa melihat tabel yang tertera pada layar. Ini adalah jumlah alokasi anggaran Merdeka Belajar. Pada tahun 2021, anggaran sebesar 56,2 triliun. Dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 541,7 triliun. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa data pelaksanaan kurikulum merdeka di 34 provinsi di Indonesia ini tidak dilaksanakan oleh semua sekolah. Namun hanya sekolah-sekolah yang tertentu saja yang dapat program terkait dengan kurikulum merdeka yang melaksanakan dan menerapkan kurikulum merdekanya. Selanjutnya, penelitian kami ini terfokus pada tingkatan SMK saja. Kenapa di tingkatan SMK? Karena SMK ini lebih bersinggungan dengan dunia kerja atau wirausahawan. Nah, baik, di sini dijelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan pada tahun 2022 senilai 541,7 triliun. Telah mengalokasikan anggarannya sebesar 56,2 triliun untuk program Merdeka Belajar di tahun 2021. Dari total anggaran tersebut kurang lebih 16 triliun atau 28,53% sudah terserap di semester 1 pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total alokasi ini lebih besar, yaitu bertambah sekitar 20,8 triliun. Alokasi anggaran program Merdeka Belajar adalah sebesar 35,4 triliun dan tercatat terrealisasi pada tahun 2020 mencapai 90,54% atau sejumlah dengan 32,1 triliun. Nah, ini bisa menjadi gambaran kita bahwa Merdeka Belajar telah meningkatkan kualitas dan kompetensi satuan pendidikan dan kini mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas di bidang pendidikan. Peningkatan ini didorong melalui revitalisasi, pengembangan SDM dan guru. Selanjutnya yaitu perluasan dana BOS ke sekolah-sekolah dan menunjang terhadap sarana dan prasarana. Nah, disinilah relevansi Merdeka Belajar dengan Merdeka Ekonomi, bahwa dapat disimpulkan bahwa implementasi Merdeka Belajar juga harus didukung dengan Merdeka Ekonomi,
karena pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pendidikan. Selanjutnya, adapun dari saran dari penelitian ini atau rekomendasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian di bidang pendidikan dan ekonomi, sekaligus pendukung untuk pemerintah, khususnya di sini Kemendikbud, untuk mencanangkan kurikulum merdeka. Penelitian ini juga disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan observasi dengan metode kuantitatif agar lebih terukur dan akurat.